kita akan membahas soal tentang persalinan fisiologis. Perempuan umur 24 tahun, G1P0 A0, hamil 39 minggu, sedang dalam infarktu kala 3 di PMD. Hasil pemeriksaan terdapat semburan darah secara tiba-tiba, uterus globuler dan tali pusat bertambah panjang. Tindakan awal apakah yang harus dilakukan bidan pada kasus di atas? Jawabannya adalah penegangan tali pusat. Nah, kita soal berikutnya tadi tentang kala 3 persalinan. Kala 3. Nah, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, kala 1 mulai dari adanya his itu kontraksi yang teratur, sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, kala 2 pembukaan lengkap, atau kita biasanya menyebutnya 10 cm, sampai dengan pembukaan lengkap sampai dengan pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Ya, berikutnya di kala 3 berarti mulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Jadi kala 3 sering disebut kala uri atau pengeluaran plasenta. Kala 4 yaitu setelah plasenta lahir sampai dengan observasi 2 jam postpartum. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa ini kunci dari pembagian kala 1, 2, 3, 4. Nah, yang akan kita bahas yaitu di kala 3. Di sini kata kuncinya lahirnya bayi sampai dengan plasenta. Tapi hati-hati, di soal perlu kita garis bawahi bahwa kunci di soal sama-sama dulu di pertemuan awal atau video-video saya sebelumnya, bahwa kita lihat bahwa umurnya aman, anak pertama, hamilnya aterem, fisiologis semuanya. Hasil pemeriksaan yang perlu digarisbawahi adalah di sini. Hasil pemeriksaan sudah ada semburan darah. Ya, uterus tampak globuler, dan yang terakhir adalah tali pusat memanjang atau bertambah panjang. Ya, jadi apa yang perlu kita ingat di sini yaitu kita kayak main shoot itu apa ya? Sweet ya, shoot ya, kayak kita main sweet. Apa tanda-tanda lepasan plasenta itu dari tanda ini. Jadi ada semburan darah, uterus tampak globuler, dan tali pusat makin atau bertambah memanjang. Tanda shoot ini berarti kalau sudah ada tanda shoot berarti artinya sudah ada pelepasan plasenta. Nah, kalau belum ada pelepasan plasenta di kala 3, sikap kita harus ngapain setelah bayinya lahir? Nah, kalau belum tampak tanda-tanda seperti ini, bidan wajib, kalau belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, bidannya harus ngecek fundus. Kenapa yang ngecek fundus? Ada tidak janin kedua? Ada janin kedua atau tidak? Karena untuk apa? Ketika kita sudah palpasi di fundus, dipastikan janin kedua tidak ada,
berarti kita seorang bidan harus suntik oksi, yaitu secara IM. Suntik oksi secara IM. Nah, berarti ini harus dilakukan jika belum ada tanda-tanda lepasnya plasenta. Dalam berapa lama? Batasannya yaitu kurang dari 30 menit. Nah, kalau lebih dari 30 menit sudah patologis. Apa namanya? Retensio plasenta. Ingat, mata uang kita rupiah. Ingat, mata uang kita disingkat Rp. Rp 1000, Rp 2000 rupiah. Artinya Pak, Rp, retensio plasenta. Plasenta belum lahir lebih dari sama dengan 30 menit. Ya, berarti kalau ada kejadian RP, ingat, meskipun di awal sudah suntik oksi, jadi 15 menit kemudian harus disuntik oksi yang kedua. Ingat, suntik oksi yang kedua, bukan menunggu 30 menit baru disuntik oksi kedua. Jadi gini, saat 30 menit si bidan sudah harus melakukan action, bukan baru melakukan suntik oksi kedua. Apa action bidan? Yaitu nanti plasenta manual. Nah, kita kembali ke kasus pertanyaan fokus di awal, bahwa di sini jelas di soal terdapat tanda sut. Sut apa ya? Sut itu kayak sweet kali ya, menurut saya bilang sweet ya. Tadi ada semburan darah, uterus tampak globuler, T-nya yaitu tali pusat bertambah makin memanjang. Itu berarti sudah dipastikan, tadi saya bilang otomatis tali pusatnya sudah lepas. Nah, di sini pertanyaannya hati-hati menjebak tindakan awal. Kalau kita tidak bisa menganalisis soal, tindakan awal kita akan terkecoh pada memastikan adanya janin tunggal atau tidak, atau kita memilihnya pasti suntik oksi. Padahal ingat, untuk memeriksa janin tunggal dan suntik oksi kalau belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jika sudah ada, yang harus kita lakukan yaitu apa? Sudah pasti tindakan awalnya PTT, penegangan tali pusat terkendali. Kenapa? Ya pasti bukan melahirkan plasenta, tapi PTT dulu, dipastikan, di make sure ulang. Bener nggak? Makin memanjang itu plasentanya sudah lepas. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut. Seorang perempuan umur 19 tahun P1A0 sudah melahirkan bayi perempuan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi darah 100/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, uterus teraba lembek serta perdarahan 500 cc. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Soal ketiga ini tadi pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, diagnosa yang ditanya diagnosa ini kata kuncinya adalah ingat di umur 19 tahun. Dulu kita memberikan bahwa perhatikan umur 19 tahun. Perhatikan setting tempat. Ini setting tempat berarti di praktik mandiri bidan ya. Di soal belum ada keterangannya, tapi biasanya dia di praktik mandiri bidan. Nah, terus yang harus kita garis bawahi lagi, kata kunci berikutnya adalah lihat mana tanda-tanda yang fisiologis diabaikan. Kalau kemarin kita pemecahannya kasusnya seperti itu. Nah, kita fokus ke tanda-tanda patologis. Nah, di hasil pemeriksaan terdapat perdarahan.
hasil pemeriksaan terdapat perdarahan kurang lebih 500 cc, berarti ini sudah kategori HPP, hemoragi postpartum. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah ini setting tempat. Berikutnya yang harus diperhatikan, pertanyaannya apa? Di pertanyaannya yaitu diagnosisnya. Nah, diagnosisnya pasti jawabannya adalah atonia uteri. Nah, kenapa jawabannya atonia uteri? Kita sudah pernah membahas mungkin di perkuliahan atau sering di pertemuan atau di pelayanan bahwa ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu inersia uteri dan atonia uteri. Kata kuncinya yaitu dua-duanya sama-sama hisnya melemah. Hisnya melemah yang potensialnya akan mendampaknya, kedua-duanya mengakibatkan potensial HAP atau HPP. HAP itu hemoragi antepartum, perdarahan yang terjadi di kehamilan. Kalau HPP, hemoragi postpartum, perdarahan yang terjadi pasca salin. Nah, HAP kita pernah bahas di video-video saya sebelumnya, solusio plasenta pertian. Nah, sekarang kita fokus di HPP, terjadi di pasca salin, bisa di persalinan, bisa di nifas, bisa di proses persalinan. Nah, ini inersia uteri berarti berkurangnya atau turunnya his dalam proses persalinan. Jadi janin masih ada di dalam ibu hamil. Nah, kalau atonia uteri, ya ini hisnya juga melemah, tetapi bedanya adalah yang ini in janinnya masih ada di dalam include janinnya, hisnya melemah tapi janinnya masih ada di dalam. Kalau out saya menyebutnya out ya, berarti janinnya sudah nggak ada tetapi hisnya saja yang turun, namanya atonia uteri. Tapi tadi kedua-duanya menyebabkan perdarahan. Kata kuncinya ingat ya, hisnya melemah tetapi janinnya masih ada di dalam. Kalau atonia out berarti janinnya sudah keluar alias tidak ada tapi hisnya menurun. Nah, hisnya semuanya menurun sehingga mengakibatkan tidak ada power di ibunya, sehingga dampaknya proses persalinan akan terhambat ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, power, passenger, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, power, passenger. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Tadi retensio plasenta RP rupiah kita juga sudah bahas bahwa plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit ya. Inversio uteri. Nah, gini, dalam bahasa hati-hati dengan inersia dan inversio. Inversio itu berarti uterusnya bermasalah, uterusnya terbalik. Inversio, uterusnya bisa keluar. Karena apa? Karena ada dorongan tekanan saat proses persalinan ketika janin masih ada di dalam. Jadi dia ada tekanan, ada dorongan, sehingga atau dia kehamilannya multipara atau hamil gantung bisa intinya beresiko, sehingga ketika ada mengedan atau ada yang menekan dari luar, pressure tekanan dari luar bisa mengakibatkan uterusnya berbalik ya, bisa karena misalnya his yang terlalu kuat, mungkin bisa karena tindakan persalinan dengan bantuan alat ya, tadi ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, persalinan dengan tindakan, nah, banyak hal lainnya. Pacari katile manohara, lejing ceribel. Oke, sahabat sehati, rekan-rekan, teman-teman sejawat, adik-adik, kakak-kakak yang melaksanakan UKOM, semoga UKOM kali ini membawa kabar membahagiakan. Jadi satu kali langsung lulus, ya. Atau yang ini UKOM berikutnya kali ini, insya Allah dan harus lulus. Nah, saya akan menjelaskan di persalinan itu ada istilah power,
passage, dan passenger. Nah, mungkin nanti kita akan menemui soal-soal seperti ini. Saya akan memberikan clue atau deskripsi power. Jadi dalam persalinan, janin atau bayi bisa keluar karena ada dorongan his dan tenaga mengendal ibu di sini. Nah, tadi sama-sama kita ketahui bahwa kelainan his ini di dalam persalinan bisa karena inersia uteri, bisa karena hipertoni ya. Inersia itu hisnya makin lama makin lemah, hipertoni hisnya makin lama, hiper segala sesuatu yang berlebihan makin meningkat, makin tinggi hipertoni. Dan istilah berikutnya ada tetania uteri. Tetania uteri itu dia iramanya tidak beraturan, kadang tinggi tetania, kadang dia turun, kadang balik lagi ke tinggi. Jadi ini his yang patologis. His yang normal adalah kontraksinya teratur. Nah, di sini power harus his dan tenaga mengendal ibu. Kalau ibunya hisnya bermasalah, otomatis tenaga mengendalnya akan berpengaruh atau terpengaruhi. Artinya tenaga mengendalnya mengarah ke bukan yang ke positif. Nah, passage itu berhubungan dengan jalan lahirnya. Jalan lahiran misalnya apa? Jalan lahiran misalnya dia ada CPD. CPD itu apa? Cephalopelvic disproportion. Itu istilahnya ukuran kepala janin tidak sesuai dengan panggul ibu atau dibilang panggul sempit. Salah satu contohnya panggul sempit ya, atau mungkin bayi atau mungkin di jalan lahir ibunya ada penyakit, misalnya ada tumor, ada kista, ada miom, sehingga akan mempengaruhi atau menghambat jalan lahir si ibu, yang tentunya akan menghambat proses pengeluaran janin atau bayi. Dan yang terakhir adalah passenger. Passenger itu penumpang. Berarti otomatis penumpangnya siapa? Penumpangnya bayi atau janin. Penumpangnya siapa lagi? Plasenta. Dan penumpangnya siapa lagi? Air ketuban. Nah, ini kalau ada masalah-masalah di sini, berarti passengernya bermasalah dari janin, plasenta, air ketuban. Ya, jadi janinnya bisa apa? Bayinya besar, makrosomia. Bayinya kenapa? Distosia bahu. Jadi janinnya makrosomia atau distosia bahu. Ada besar sehingga akan menghambat persalinannya, atau distosia bahu. Jadi bahunya lebar pasti akan menghambat ya. Jadi harus diingat power kekuatan. Passage itu jalan lahir, dan passenger itu penumpang. Nah, KJP ini kita pernah tahu istilah KJP. Nah, ini program presiden kita, Kartu Jakarta Pintar ya, KJP. Tapi di sini bukan itu, tapi apa? Power kekuatan, passage jalan lahir, passenger penumpangnya ya, KJP. Oke, terima kasih, bye. Oke, baiklah, kita akan membahas masih tentang fase laten, fase aktif dalam persalinan. Nah, fase laten sama-sama kita ketahui bahwa ini kurang dari sama dengan 3 cm. Ini di atas sama dengan
fase laten dan fase aktif ini akan kita bagi menjadi 3 tahap. Yaitu biasanya di soal akan keluar fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, apa bedanya? Nah, akselerasi ini sama dengan fase laten. Akselerasi ini sama dengan fase laten, jadi sampai dengan masuk ke dalam pembukaan di bawah 4 cm, ya, di bawah, kurang dari 4 cm. Di dilatasi maksimal ini 4 sampai 9 cm. Kenapa dia dinamakan dilatasi maksimal? Karena pembukaannya paling panjang. Dan di deselerasi 9 sampai 10 cm. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini hanya membutuhkan waktu masing-masing 2 jam, 2 jam, dan tetap 2 jam. Jadi ini dilatasi maksimal. Kenapa dinamakan paling maksimal? Karena dalam waktu 2 jam saja dia bisa pembukaannya 4 sampai 9. Nah, kok bisa? Nah, ini pembagiannya namanya dilatasi maksimal. Tapi begitu dia pembukaan 9-10, dia balik lagi ke fase lama. Kadang-kadang ibu bersalin apa? Kok pembukaannya sudah 9-10 kok lama ya? Ya karena proses ini adanya deselerasi. Dia balik lagi ke fase seperti ini. Oke. Oke, baik. Di pertemuan terakhir saya akan coba menyimpulkan dan tanya jawab sedikit dengan bintang tamu kita yang cantik pada pertemuan hari ini, yaitu Kak Tara. Sekilas tentang persalinan. Nah, Kak, di persalinan seorang bidan harus melakukan, tadi kita akan sudah bahas bahwa pemeriksaan dalam di patograf observasinya setiap 4 jam, Kak. Setiap 4 jam. Tadi anak pertama 1 jam 1 cm, anak lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 1 jam 2 cm. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, urutan periksa dalam menurut Kak Tara nih, yang mungkin sudah pernah dibahas di kelas dulu waktu masih jadi bidan. Itu urutan periksa dalam apa aja, Kak? PT, POR, Bukban, Pres, POR, Rumor. Oh, berarti Kak Tara punya istilah nih. Rekan-rekan, Kak Tara punya istilah. Jadi Kak Tara itu ikut-ikut saya nih. Tapi gak apa-apa. Mungkin Kak Tara masih ingat apa yang kita sharing waktu itu ya, bahwa untuk memudahkan kita PV ya, POR, Bukban, Pres, Pos, Run, Molase. Nah, apa ini kok pakai istilah kayak gitu? Nah, jadi urutan periksa dalam, artinya apa yang harus bidan periksa dalam? Nah, vulva vagina, jangan asal tusuk-tusuk aja, jangan asal pede-pede aja ya, Kak ya. Jadi dilihat dulu vulva vaginanya ada hematum nggak, ada odem nggak, ya Kak ya. Hematum itu ada bengkak perdarahan gitu ya. Terus ada varises nggak, kebiruan. Jadi jangan mentang-mentang bidan nih ya, lihat dulu inspeksi, pemeriksaan inspeksi dulu, jangan palpasi dulu ya. Kan pemeriksaan adalah inspeksi, palpasi, auskultasi ya Kak. Dan yang terakhir perkusi ya. Nah ini, jadi lihat dulu inspeksi vulva vaginanya, baru rekan-rekan porsio, selanjutnya pembukaan, berikutnya ketuban, berikutnya presentasi, berikutnya posisi dan penurunan serta molase. Porsio dibagi 3 ya Kak ya. Porsio lihat arahnya. Arahnya apa Kak? Bisa ke depan, bisa ke belakang ya. Ke depan kita lihat, ke depan berarti bisa antefleksi, bisa retro.
Retro tuh masih di belakang, ante di depan, ya. A, huruf A sama huruf R depanan mana? Depanan A. Berarti A, ante, A pasti di depan, R pasti di belakang. Antefleksi, retrofleksi, ya. Porsinya arah. Terus apa lagi? Apalagi Kak? Apa? Penipisan, ya. Penipisannya, ya. Dia apa? Masih itu porsio tipis atau tebal, ya Kak ya. Penipisannya, jadi dia tipis atau masih tebal. Kalau dia sudah fase aktif, sudah 4 ke atas, kalau fase aktif kan di bawah 4 ya, itu pasti sudah mengarah ke tipis. Tadi proses dilatasi pembukaan dan penipisan akan berbarengan jika anaknya sudah lebih dari anak pertama. Nah, yang terakhir adalah konsistensinya, lunak atau kaku ya Kak ya, lunak atau kaku. Nah, ada 3 jadi ya. Porsio, arahnya apa? Arah, terus penipisannya, dan yang terakhir apakah konsistensinya, lunak atau tidak. Jadi disingkatnya apa ya? Disingkatnya APK. APK, apek. Tahu nggak bau apek? Apek, ya. Bau kurang sedap, gimana apek. Nah, berikutnya adalah pembukaan. Pembukaan kita udah tahu fase aktif dan fase laten dan fase aktif ya Kak ya. Berikutnya ketuban. Ketuban dibagi 2 Kak. Apa Kak? Ketuban positif sama ketuban negatif. Ya. Kak, suaranya terlalu lembut. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana mau mendengar suara indahnya Kakak nih, jadi agak lugas ya Kak ya. Nah, berikutnya adalah presentasi. Presentasi itu misalnya apa Kak? Presentasi janinnya apa Kak? Misalnya Kak? Presentasi kepala untuk yang normal ya Kak ya. Terus kalau yang untuk patologis presentasi apa Kak? Misalnya kasih contoh. Kalau kepala kan normal, presentasi yang patologis yang apa Kak? Misalnya bokong, presentasi apa Kak? Muka Kak. Muka, presentasi dagu, ya, dahi, ya. Tuh. Berikutnya posisi, maksudnya ini posisi apa nih Kak? Yang dilihat ubun-ubun, yang dilihat yang fisiologis ubun-ubun kecil apa ubun-ubun besar? Oh, ubun kecil, mentang-mentang ubun kecil soalnya kecil. Jadi yang fisiologis harusnya ubun-ubun kecil, bukan ubun-ubun besar. Kalau dia ubun-ubun besar, otomatis dia patologis. Ya. Berikutnya penurunan. Penurunan apa Kak? Penurunan kita bidang host ya Kak ya. Host 1 sampai host 4 ya Kak ya. Host 1 sampai host 4 ya kan Kak? Iya. Ya. Terus terakhir adalah molase. Molase yang normal adalah dia 0 atau tidak ada molase, tidak ada penyusupan. Nah, ya, sahabat-sahabat saya mau mengulas sedikit tentang host 1, host 2, host 3, dan host 4. Nah, untuk memudahkan kita, lihat tengah-tengah dia ada di host 3. Host 3 itu spina ischiatica. Host 4 itu adalah host coccygeus. Jadi di persalinan tulang yang bisa mobile, yang bisa menyelamatkan ibu dan janin yaitu os coccygeus. Kalau nggak ada os coccygeus yang runcing, yang bisa fleksibel, yang bisa mobile, kepala janin bayi tidak akan keluar ya Kak ya. Jadi host 4 nih 4 nih. Di host 2. Host 2 apa? Berarti dia di tepi bawah simfisis. Nah, host 1 tepi atas simfisis atau promontorium ya Kak ya. Ya. Ingat, ini untuk memudahkan kita, tapi harus diingat di host 2 ini meskipun tepi bawah simfisis dia harus setinggi. Ini yang saya bilang setinggi. Harus kalimatnya adalah di host 2 sejajar host apakah host 2 sejajar dengan host 1 dan setinggi tepi bawah simfisis. Host 3 berarti sejajar host berapa Kak?
Host 1, host 2. Atara malu nih, sahabat hati, ya. Dan host 4. Jadi tadi sejajar host 1, host 2 dan setinggi SC3, dan host 4 sejajar host berapa Kak? Jadi Host 1, host 2, dan host 3. nah, sejajar host 1, host 2 dan host 3 serta setinggi host koksidis. Jadi untuk memudahkannya apa? Ini host 1. Tadi host 1 itu tepi atas. Tepi atas, ini tepi bawah. Ini spina ischiadica, ini koksidis. Jadi apa nih? Disingkatnya apa nih Katara? Katara mau menyingkat apa nih? Ini terakhir host koksidis. Atau ini bisa O sama C. Ini apa baiknya kita singkat nih Katara nih? Oke. Jadi Katara tahunya oke doang di bawah. Oke itu oksidis benar, tapi dari host 1, host 2, host 3, host 4 lebih baik kita singkatnya apa? Ya, absorb. A tepi atas, B tepi bawah, S spina ischiadica, dan terakhir kata-kata dari oke, absorb. O C, oskoksigis. Itu ya Kak ya? Terakhir oke. Ingat, absorb.